Di padang rumput, dewa sejati klan surgawi menjadi gila. Mereka mencari di seluruh bumi yang besar, tetapi mereka kembali tanpa membawa apa-apa. Mengapa dewa surgawi klan belum datang? Mata mereka sudah menjadi merah. Mereka benar-benar kehilangan jenis objek ilahi yang penting ini. Jika mereka cukup berhati-hati, memiliki dewa surgawi datang ke sini sebelumnya, pasti tidak akan ada hasil seperti ini. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri membuat mereka merasa seolah-olah binatang buas sedang mengunyah hati mereka. Siapa orang itu? Wajah sekelompok ahli itu pucat. Mereka benar-benar ingin segera menemukan orang itu dan mengulitinya hidup-hidup, menggunakan metode paling kejam untuk menghadapinya. Hanya dengan simbol penghancuran ruang, dia tidak akan bisa melarikan diri sejauh itu. Koordinatnya sepenuhnya dapat ditentukan dan ditemukan. Hanya saja teknik gerakannya agak terlalu aneh, cepat sampai tingkat yang konyol. Salah satu dewa sejati berbicara dengan ekspresi sedih. Ekspresi yang lain juga tidak menyenangkan untuk terlihat bertindak. Kita harus ingat bahwa itu mereka semua adalah dewa sejati, namun saat mengejar seorang ahli tertinggi, mereka berlari keluar, sehingga melarikan diri. Adapun teknik tubuhnya, salah satunya adalah teknik bumi keinci, kemampuan ilahi ras manusia yang hebat. Yang lainnya milik sejenis burung dewa. Dewa sejati tua berbicara, yang memiliki pengalaman hebat. Aku merasa itu seperti teknik gerakan peng emas. Orang lain berbicara, karena dia samar-samar melihat sepasang sayap emas muncul di punggung si Hao. Tidak, itu seharusnya lebih cepat dari teknik gerakan peng emas. Dewa sejati tua berbicara. Bahkan lebih cepat dari peng emas, mungkinkah? Seseorang melebarkan mata mereka. Benar, seharusnya bocah itu. Dia membalas dendam. Wajah dewa tua itu tenggelam seperti air. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Anak muda yang ditangkap dan akhirnya melarikan diri? Mata ahli lain menjadi berbahaya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Seseorang yang sebelumnya mereka penjara mencuri kesempatan alami mereka yang besar. Selain dia, siapa lagi yang tahu teknik kunpeng? Wajah dewa tua itu tidak menyenangkan untuk dilihat. Berdasarkan kecurigaannya, itu adalah Huang, dari alam bawah. Apakah dialah hidup? Orang lain berdiri, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Dengan suara dingin yang tak tertandingi, dia berkata, "Kecil itu, klan saya masih mencarinya, namun dia mengungkapkan dirinya sendiri. Kali ini, kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi." Dewa sejati lainnya juga sangat marah. Mereka semua meletus dengan energi membunuh. Suhu tambang ilahi di sekitarnya segera anjlok. Saya rasa dia sengaja mengekspos ini, dengan sengaja berharap kita menebak bahwa itu dia. Ini adalah balas dendam yang tidak terselubung. Dia memberitahu kami bahwa itu dia datang untuk membuat klan surgawi kami merasakan sakitnya. Seseorang berbicara. Hanya seorang ahli tertinggi yang sepele, namun dia merebut objek divine klan saya. Ini tidak bisa ditoleransi. Hatiku terasa seperti dibakar oleh api neraka. Dewa sejati berbicara dengan lembut. Ketika dia memikirkan fakta bahwa itu mungkin si Hao membalas dendam, dia hanya merasa seperti dia menjadi gila. Furi melonjak di dalam dirinya. Dia berhasil, membuat hati kami merasa menyesal dan tersiksa. Hei, sebaiknya kamu tidak membiarkan kami menangkapmu. Rambut seseorang beterbangan gila-gilaan, matanya seperti pisau. Mereka percaya bahwa itu batu aneh yang hilang kemungkinan besar berisi benih abadi yang saat ini sedang dipelihara. Kerugian ini terlalu besar. Jika ada sekte besar yang mengetahui hal ini, mereka akan menjadi gila. Ini sudah cukup untuk membuat ahli yang tak tertandingi. Itu karena mereka telah mendengar bahwa itu dalam pertempuran besar 3.000 provinsi, ada orang-orang yang menjadi nomor satu yang menggunakan benih abadi untuk mencapai alam api divine. Orang-orang itu mengabaikan rekan-rekan mereka dan tak tertandingi di bawah langit. Di padang rumput, si Hao tidak tahu berapa puluh ribu li dia melarikan diri. Bahkan setelah dia menggunakan simbol penghancuran ruang, dia masih terus berlari, terus mengubah arah saat dia melaju. Pada akhirnya, ketika matahari akan turun di belakang pegunungan, baru kemudian dia berhenti, merasa seperti dia benar-benar membebaskan diri dari para ahli klan surgawi. Hal macam apa ini sebenarnya? Dia melihat barang-barang di tangannya. Itu terbungkus dalam bola cahaya warna-warni, kadang-kadang menjadi besar dan lain kali kecil, tidak stabil sama sekali.
Ketika itu besar, itu seperti batu kilangan, sedangkan ketika itu kecil, itu seperti buah mata naga. Selain itu, beratnya juga berubah, kadang-kadang lebih berat dari gunung, sementara di lain waktu menjadi seringan jerami padi. Ada teks tulang di seluruh tubuh Si Hao, mengedarkan kekuatan ilahi untuk mendukung objek ini. Itu karena benda ini terkadang terlalu berat. Jika bukan karena ini, dia mungkin akan langsung dihancurkan di bawah tanah. Pada akhirnya stabil, tampaknya mencapai keseimbangan dengan dunia luar. Itu juga menjadi damai, menjadi sangat ringan. Bahkan jika ditempatkan di padang rumput, itu tidak akan tenggelam. Si Hao duduk. Dia kemudian dengan hati-hati memeriksanya dengan indera divine. Bola kabut yang mengelilingi benda aneh itu sangat padat. Apakah ini sumber energi langit dan bumi? Dia cukup skeptis, karena itu adalah sesuatu yang keluar dari legenda. Namun, dewa sejati klan surgawi sebelumnya berteriak ketakutan, jadi mungkin memang begitulah adanya. Perbuatan. Rumor mengatakan bahwa itu energi sumber langit dan bumi dapat memelihara makhluk, dan itu juga bisa menghasilkan harta yang tak tertandingi. Itu adalah jenis zat yang luar biasa itu sendiri. Jika cukup kental, itu bisa digunakan sebagai bahan abadi itu sendiri. Tentu saja, spesialisasinya yang paling mengejutkan terletak pada kenyataan bahwa itu setiap kali muncul, itu karena beberapa objek divine yang tak tertandingi akan muncul di dunia ini. Itu karena melalui itu, seseorang bisa menyerap esensi dunia ini. Alasan itu disebut sumber energi adalah karena itu seperti plasenta yang terhubung ke harta tertinggi yang sedang dipelihara. Ini adalah jembatan yang menghubungkan harta karun dengan sumber dunia dan dao besar. Si Hao melihatnya lagi, dan pada akhirnya, dia memastikan bahwa ini benar-benar energi sumber surga dan bumi. Itu persis sama dengan apa yang tercatat dalam teks tulang. Ketika benda ini berat, untaian akan cukup untuk menghancurkan gunung besar. Ketika terang, itu seperti tidak ada apa-apa, bisa melayang di langit. Selain itu, mudah diselaraskan dengan dao, menerima dunia dan ukiran dao besar dan mengangkutnya ke bahan abadi atau harta tertinggi. Dengan sumber energi yang memelihara ini, seberapa berhargakah objek di dalamnya? Si Hao terkejut. Matanya terbakar hebat. Dari perspektif dunia luar, bahkan sumber energi adalah hal berharga yang langka. Jika ada cukup, itu bisa digunakan untuk memperbaiki bahan abadi, jadi seberapa luar biasa barang di dalamnya. Sumber energi sangat istimewa. Bahkan jika itu adalah murid ganda, sulit untuk dilihat. Si Hao sangat berhati-hati saat dia menyelidiki di dalam energi sumber langit dan bumi untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Harus disebutkan bahwa sumber energi langit dan bumi sangat istimewa, selalu mendorong tangannya keluar, memisahkan objek itu dari dunia luar. Setelah banyak mencoba, dia akhirnya berhasil. Dia segera mengungkapkan ekspresi aneh. Itu karena bentuknya sebenarnya telur. Benih abadi? Dia agak tercengang. Benih abadi yang dibicarakan orang lain semuanya adalah referensi umum, seperti beberapa darah abadi, tulang abadi, dan hal-hal lain. Mereka semua bisa digunakan untuk memperbaiki diri, menanam dao ketika naik ke alam api divine untuk mencapai evolusi yang paling kuat. Sementara itu, dia sekarang benar-benar mendapatkan sejenis benih, tanpa diduga telur. Kemungkinan besar akan menghasilkan beberapa jenis makhluk. Telur abadi, ketika dia memikirkan hal ini, mata Si Hao mengungkapkan cahaya pencuri. Mungkin saja telur True Dragon atau telur Immortal Phoenix? Jika saya makan ini, seberapa besar transformasi yang akan saya alami? Dia berkata pada dirinya sendiri, merasa seperti air liur akan menetes. Jika ada orang lain yang mendengar ini, mereka pasti akan menjadi tercengang dan kemudian dengan keras memarahinya karena menjadi foodie dan pemboros. Jenis pemikiran ini terlalu tidak biasa. Telur ini perlahan berubah dari diameter 3 kaki menjadi 1 inci, dan kemudian dari 1 inci kembali menjadi 3 kaki. Ukurannya terus berubah, membuatnya sedikit bingung. Si Hao secara alami tidak akan bertindak gegabah. Dia mulai memeriksanya, meletakkan tangannya di atas telur dan kemudian menutup matanya untuk merasakannya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, dia tercengang, dan tubuhnya gemetar. Dia merasa ini tidak terbayangkan. Ekspresi kaget menutupi wajahnya. Kulit telur ini berisi jenis ukiran yang didukung oleh dao besar langit dan bumi. Sepertinya bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia.
Dia tampaknya telah mampu melihat segala sesuatu di langit dan bumi sampai ke satu helai rumput atau satu pohon. Aku tidak bisa makan telur ini. Dia sangat terkejut dalam hati. Dia selalu berpikir tentang bagaimana dia tidak akan menggunakan sesuatu seperti api Great Scarlet Sky untuk menyalakan tubuhnya, melainkan mencari metode lain untuk menjadi dewa. Itu karena dia selalu merasa bahwa itu meskipun nyala api yang ditinggalkan oleh True Immortal sangat kuat, memungkinkan seseorang untuk menjalani evolusi yang sempurna, pada akhirnya, itu masih menjadi kerangka kerja. Seseorang akan berjalan di jalan yang sama dengan makhluk kuno. Dengan seluruh dunia sebagai tungku, dengan Dao Surgawi sebagai nyala api, jika saya memurnikan diri seperti ini untuk menjadi dewa, itu mungkin membuat saya lebih kuat. Dan sekarang, dia melihat sedikit harapan, karena telur ini sepertinya saling berhubungan dengan berbagai hukum alam langit dan bumi. Dia samar-samar bisa merasakan beberapa hal yang berbeda. Benar, berdasarkan apa yang tercatat dalam buku-buku tulang, ketika beberapa benda ilahi terbentuk, mereka membutuhkan dunia untuk memeliharanya. Semua jenis Dao akan mengairinya. Sepertinya inilah yang mereka bicarakan. Xiao mengerti, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Ini adalah kesempatan langka. Dia memegang telur ini sambil memahami, menggunakan ini untuk terhubung dengan semua jenis Dao besar, menggunakan ini sebagai tinder untuk menyalakan apinya sendiri, itu akan menjadi lebih kuat dari apapun. Tidak, ini tidak cukup. Aku harus bertanya pada orang tua itu. Dia tahu lebih banyak dariku. Xiao tidak menyia-nyiakan waktu, karena ini terkait dengan masa depannya. Hanya saja, setelah sedikit tenang, dia mulai merasa sedikit ragu juga. Qi Daolin bukan dari jenis yang baik, individu yang terkenal. Bagaimana jika dia memutuskan untuk membunuh Xiao dan mengambil telur ini untuk dirinya sendiri? Aku percaya padanya. Setelah memikirkannya, Xiao masih dengan tegas melanjutkan perjalanannya. Meskipun dia tidak berhubungan dengannya selama itu, dia masih mendengar berbagai rumor buruk tentang Qi Daolin. Namun, intuisi Xiao mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu memiliki seperangkat prinsipnya sendiri dan tidak akan melakukan itu. Lagi pula, bahkan setelah mengetahui identitasnya, dia tidak pernah menunjukkan niat untuk merebut teknik Kaisar Petir atau Kunpengnya. Xiao kembali ke gerbang gunung yang jelek itu. Dia mulai meminta bimbingan. Wu, kamu bilang kamu mencuri dari sarang burung dan mencuri telur? Qi Daolin melebarkan matanya, dan kemudian kedua matanya segera menjadi lurus. Tuan Dao, menurutmu telur jenis apa ini? Jika kita makan ini, hasil seperti apa yang akan ada? Ini selalu mengomel padanya di belakang pikirannya. Jika dia memakan telur abadi ini, dia masih bisa memahami Dao. Dia lebih suka menikmati jenis kelezatan ini. Anda sampah, Anda masih ingin memakannya? Aku akan mengalahkanmu. Qi Daolin berdiri dan berlari mengejar Xiao dengan telapak tangan terangkat. Wus! Xiao berteriak sedih saat dia berlari untuk hidupnya. Dia tidak pernah berpikir reaksi lelaki tua itu akan begitu hebat, tidak mengizinkannya mengatakan apa-apa lagi dan malah langsung memukulinya. Kamu menyalahkanku dengan tidak adil. Tidak seperti ini. Xiao berteriak sedih. Leluconnya sekarang berakhir sangat buruk, dipukuli karena alasan yang aneh. Dia benar-benar merasa dianiaya, ingin menampar mulutnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya satu kalimat akan membuat lelaki tua itu mengejarnya dengan pemukulan. Pada akhirnya, Xiao menjelaskan semuanya dengan jelas sambil meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sakit, dan dia dengan marah berkata pada dirinya sendiri, aku, siapa yang aku provokasi? Kamu bilang ini telur. Qi Daolin menatapnya dengan aneh. Bukankah itu yang sebenarnya? Xiao curiga. Kamu hanya tahu cara makan. Hanya karena terlihat seperti telur, itu telur. Qi Daolin mengoreksi, mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan telur abadi, melainkan sesuatu yang mengembangkan cangkang setelah dipelihara oleh langit dan bumi. Jadi apa sebenarnya itu? Xiao bertanya. Kemungkinan besar itu adalah jenis emas abadi, mungkin emas abadi 7 warna, atau emas abadi kosong. Bagaimanapun, itu bukan telur. Qi Daolin menghela nafas dan berkata, keberuntungan orang ini terlalu bagus. Jika klan surgawi tahu yang sebenarnya, kemungkinan besar mereka akan menjadi gila. Emas abadi. Xiao berkata pada dirinya sendiri.
Dia mengangguk pada dirinya sendiri lagi dan lagi. Hal semacam ini akan membuat semua sekte besar menjadi gila. Itu adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dimohon. Meskipun emas abadi sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila, cukup untuk membuat master sekte yang hebat mempertaruhkan semuanya. Ini bukan area paling berharga item ini, kata Qi Daolin. Ada rahasia lain? Si Hao bertanya. Anda sudah merasakan bahwa itu ada semua jenis hukum Dao alami yang terjalin di permukaan cangkang ini. Ini adalah keberuntungan alami yang paling sulit ditemukan sejak zaman kuno. Qi Daolin berkata dengan serius. Berdasarkan apa yang dikatakan Qi Daolin, terlepas dari apa yang ada di dalamnya, nilai terbesar bukanlah emas abadi itu sendiri, tetapi plasenta saat ini. Yang disebut plasenta justru sumber energi, cangkang, dan zat yang semuanya bergabung bersama. Itu bisa terhubung dengan semua jenis Dao di langit dan bumi ini, menyerap nutrisinya. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang bisa melihat proses pembentukan benda-benda ilahi? Ketika sedang diproduksi dan mulai terbentuk, plasenta yang menyertai proses ini adalah proses menakjubkan yang tak tertandingi. Itu berkomunikasi dan bergabung dengan puluhan ribu Dao di langit dan bumi, itu sangat berharga. Baik sumber energi atau cangkang saja tidak memiliki efek luar biasa ini. Hanya ketika sedang dipelihara dan semua jenis zat terjalin seperti ini akan ada keberuntungan alami ini. Aku tidak membutuhkan api ilahi lagi, kan? Saya bisa menggunakan jenis Dao ini untuk memasuki alam api divine. Si Hao merasa sulit untuk tetap tenang. Dia mengungkapkan semua pikiran yang dia pikirkan sebelumnya. Saya hanya bisa mengatakan itu adalah kemungkinan, jejak harapan, kata Qi Daolin. Dia menjadi serius dan berkata, ada banyak orang suci yang menakjubkan sejak zaman kuno. Anda bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Ada terlalu banyak dari mereka, mereka semua seharusnya gagal. Saya rasa tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Jika itu menggunakan benih abadi lainnya, maka itu saja. Namun, jika seseorang ingin menggunakan seluruh langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan semua jenis Dao sebagai nyala api, menjadi dewa seperti ini terlalu sulit. Tuan Dao, apa yang harus saya lakukan? Si Hao bertanya. Gunakan plasenta ini untuk dirimu sendiri. Jika Anda memanfaatkannya, ada peluang sukses 20%. Jika kamu gagal, emas abadi di dalamnya semuanya akan hancur, dan kamu tentu saja juga akan berubah menjadi abu. Qi Daolin dengan serius memperingatkan. Jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Tidak bisakah kamu mengatakan beberapa hal yang lebih menguntungkan? Si Hao bergumam. Kemungkinan terbaik adalah Anda memiliki peluang sukses 40%, dan emas abadi juga tidak akan terluka, bahkan beresonansi dengan Anda karena itu, berubah menjadi senjata yang akan melakukan apa yang diinginkan hati Anda. Langit dan bumi akan melemparkan jejak Dao untuknya dan mengembangkan hukum alamnya, kata Qi Daolin. Peluang terbaik masih hanya 40%. Si Hao tercengang. Dengan kemungkinan kematian yang lebih besar dari kehidupan, bagaimana dia bisa melanjutkan?